Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Robi Aziz Sarfianto dengan NIM A1D022030. Pada kesempatan kali ini, aku sedang berada di perkebunan kelapa sawit milik warga, tepatnya di Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, di video kali ini aku akan berdiskusi dan membahas secara singkat terkait dengan budidaya tanaman kelapa sawit. Lantas bagaimanakah sih sistem dari pembibitan, pemeliharaan, dan juga proses panen dari tanaman kelapa sawit? Simak terus video aku selanjutnya. Nah, tanaman kelapa sawit ini merupakan salah satu jenis tanaman industri yang potensial untuk dikembangkan di Kalimantan Tengah. Untuk proses budidaya sendiri, tanaman kelapa sawit diawali dengan proses pembibitan. Untuk bibit yang digunakan sendiri adalah bibit berkualitas, sehingga menghasilkan produk yang optimal. Pembibitan menjadi bagian penting dalam menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan optimal. Bibit nursery yang baik memiliki mata tunas berwarna putih, bentuk tempurung proporsional dan tidak cekung, panjang radikula sekitar 2 cm, dan memiliki pelepah yang terbuka. Namun, dalam hal ini petani tidak melakukan pembibitan secara langsung, melainkan membeli bibit siap tanam dari produsen bibit di wilayah setempat. Bibit yang digunakan berupa bibit main nursery, berusia 12 bulan dan memiliki karakteristik unggul. Selama proses pembibitan, dilakukan kegiatan pengolahan lahan. Lahan diolah dengan cara dibersihkan dari gulma dan dibuat guludan agar lebih tinggi dari permukaan tanah. Hal tersebut dikarenakan lahan rawa memiliki ketersediaan air yang melimpah dan cenderung tergenang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit. Luas lahan yang sempit menjadikan proses pengolahan lahan dilakukan secara konvensional menggunakan cangkul. Nah, setelah dilakukan persiapan bibit sawit main nursery kemudian ditanam pada wilayah lahan yang telah diolah. Berikut merupakan contoh penanaman dari bibit tanaman kelapa sawit. Pada lahan tersebut, tanaman sawit ditanam dengan jarak 3 x 3 meter persegi. Sawit yang telah ditanam akan dilakukan perawatan untuk menghasilkan produktivitas yang optimal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama petani, perawatan berupa pemupukan hanya dilakukan pada tahun pertama penanaman. Sementara perawatan rutin yang dilakukan oleh petani berupa penyiangan dan pemangkasan pelepah daun. Oke teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Ini merupakan kegiatan pruning atau pemangkasan dari pelepah kelapa sawit. Nah, tujuan dari pemangkasan pelepah kelapa sawit sendiri yaitu untuk mengurangi penguapan, kemudian untuk memudahkan akses dari mobilitas petani, serta untuk mempercepat produktivitas dari buah kelapa sawit. Tandan buah segar dapat dipanen setelah tanaman berusia 30 bulan. Panen dilakukan ketika buah sawit telah masak secara fisiologis, seperti buah berubah warna menjadi kuning hingga kemerahan, dan terdapat beberapa buah yang telah membrodol lebih dari 5 buah. Buah yang telah dipanen selanjutnya akan dijual ke pengepul. Hal tersebut dikarenakan petani tidak dapat mengolah buah menjadi minyak secara mandiri, karena membutuhkan proses dan alat yang spesifik. Oke guys, mungkin itu saja video keseluruhan aku selama melaksanakan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit di perkebunan milik warga. Jumpa lagi di video selanjutnya.